Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua yang dipancarluaskan oleh Baitur Rahim Syariah, yang mana pada kesempatan kali ini saya, Eko Nur Arifin, akan mencoba membawakan tema kultum atau tema singkat tentang Ramadan Syahrul Mubarak. Ikhwatu iman rahimakumullah, tahukah kita bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima perintah tentang saum syahrul Ramadan atau saum bulan Ramadan itu pada hari Senin, tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijrah. Yang mana ini kurang lebih 1 bulan sebelum Ramadan. Memberikan kepada kita satu makna bahwasannya bulan Ramadan harus dipersiapkan sebaik mungkin. Tentunya apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan adalah saum itu sendiri. Karena tidak ada di bulan-bulan sebelumnya saum berturut-turut selama 30 hari kecuali di bulan Ramadan. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada Siti Aisyah yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Yuhibbul afwa, mencintai orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada tahun 2 Hijrah itu tidak hanya syariat saum yang diwajibkan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Sebelumnya ada pemindahan kiblat atau pemindahan arah kiblat yang asalnya awalnya menghadap kepada Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke
Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Syariat yang kedua adalah saum Ramadan. Selama berturut-turut 30 hari. Kemudian selanjutnya ada kewajiban untuk jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah. Jihad dengan makna qital atau berperang. Yang keempat, ini juga terjadi pada tahun 2 Hijrah adalah syariat tentang zakat. Ikhwatu iman rahimakumullah, Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah ditanya tentang saum. Maka Siti Aisyah menjawab, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum 30 hari berturut-turut dalam waktu 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Dan tidak pernah ia dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum lebih sering di bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Sya'ban. Ini menandakan pada kita bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan ganjaran, bulan yang penuh dengan berkah. Dan kita harus persiapkan itu supaya kita dapat menjalaninya dengan baik. Ikhwatu iman, ketika disebutkan dengan Ramadan, bulan berkah, Syahrul Mubarak. Apa makna berkah? Karena ketika salah memahami kalimat berkah, maka berimbas pada amalan-amalan yang salah atau yang keliru dalam menjalani amalan di bulan Ramadan. Sebagai contoh, seseorang ketika ditanya, seorang penjual misal, ketika ditanya apakah bulan Ramadan ini berkah atau tidak, itu seringkali menjawab dengan alasan materinya. Contoh, Kang, Ramadan sekarang bagaimana? Alhamdulillah berkah, pajeng icalan, ya kan? Untung luar biasa. Berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin mah Covid, icalan tepajeng, rugi, Ramadan tidak berkah. Ini menjadi alasan bahwa ternyata ketika berkah diartikan secara masing-masing, itu erat kaitannya malah dengan materi yang didapatkan atau materi duniawi. Karena ketika seseorang melandasi keberkahan dengan materi, maka hasilnya akan seperti tadi. Ikhwatu iman rahimakumullah, kata berkah itu sebetulnya bukan asalnya bukan untuk manusia. Di dalam bahasa Arab kita kenal ada al-birkatu. Apa itu al-birkah? Al-birkah itu sumur yang selalu diambil airnya terus-menerus, dipergunakan setiap hari, tapi airnya tidak habis. Itulah berkah. Maka apa yang disebut dengan berkah? Berkah adalah kebaikan yang terus-menerus, yang terus berkesinambungan tanpa ada batasnya dan di luar pemahaman seseorang. Itulah berkah. Sebagai contoh, di dalam bahasa Sunda kita sering mendapati ada kata berkat. Seseorang yang datang ke salah satu acara undangan
maka terpikir di rumahnya, dari rumahnya akan terpikir bahwa nanti di dalam resepsi atau di undangannya itu dia akan menikmati makanan. Ketika dia datang ke sana, kemudian dia melihat banyak makanan, kemudian dia memakan, itu bukan berkah. Karena dari awal sudah terbayang akan makan sesuatu nanti di tempat undangan. Tapi ketika pulang kemudian sahibul hajah membekalinya dengan makanan yang tidak ia sangka-sangka, maka itulah berkat. Maka orang Sunda menyebutnya berkat. Tidak disangka-sangka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan kalimat barokah itu di dalam salah satu ayatnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Pengandaiannya menggunakan kalimat lau yang berarti di luar pemahaman dari manusia itu sendiri. Seandainya satu kaum, satu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu barokah dari langit. Pengandaiannya menggunakan kalimat lau yang berarti merupakan suatu pengandaian yang luar biasa. Mungkin saja tidak masuk akal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakannya. Berkah Ramadan ada di mana? Berkah Ramadan terdapat pada saumnya. Berkah Ramadan terdapat pada Lailatul Qadarnya. Berkah Ramadan terdapat pada Qiyamul Lailnya. Berkah Ramadan terdapat pada bacaan Al-Qur'annya. Dan berkah Ramadan terdapat pada berlimpahnya atau berlipat gandanya pahala yang diberikan kepada hamba Allah di luar bulan-bulan yang lainnya. Sebagai contoh, Allah menjamin bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka baginya sama dengan pahala beribadah selama 1000 tahun. Kita tahu bahwasanya orang yang memberikan makan, orang yang saum, maka baginya pahala seperti orang yang saum tadi tanpa mengurangi pahala yang diberi iftar atau yang diberi berbuka. Ikhwatu iman rahimakumullah, manfaatkanlah Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika kita keluar dari Ramadan ini, ketika kita telah selesai di Ramadan ini, oleh Allah diberikan kita kebaikan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho untuk melabeli kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.